Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aisyeta, NIM A1A2 18008 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara-negara di Pasifik Selatan dan juga suku Maori di Selandia Baru. Kawasan Pasifik Selatan atau lebih dikenal sebagai ASEAN adalah sebuah kawasan yang terletak di sebelah Samudra Pasifik dan merupakan wilayah di bumi dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua setelah benua Antartika. Kolonisasi ASEAN terjadi setelah Perang Dunia Kedua saat negara-negara di Oseania meraih kemerdekaan dengan bertransisi dari pemerintahan kolonial Eropa ke kemerdekaan. Meskipun kebanyakan negara ASEAN memiliki hari kemerdekaan yang khusus, namun kemerdekaan Australia dan Selandia Baru adalah proses bertahap dan tidak dapat diasosiasikan secara jelas pada tanggal berapa spesifik. Negara-negara asing yang terlibat dekolonisasi. Yang pertama itu kehadiran Uni Soviet di Pasifik Selatan. Pada dasarnya kepentingan Uni Soviet dilandasi oleh kepentingan nasional dalam rangka mengabdi kepada ideologinya, yaitu suatu kepentingan untuk menyokong gerakan kaum komunis di seluruh dunia. Untuk kepentingan Uni Soviet tidak mengabaikan aspek sosial ekonomi dan sosial politik internasional, terutama kelas pekerja. Kemudian kehadiran Cina di Pasifik. Kehadiran RII Uni Soviet dalam bentuk operasi kapal-kapal penjajahan di samping pengembangan sayap komunisme telah mendorong musuh utamanya yaitu Cina untuk berperan aktif di kawasan ini. Semenjak hubungan Cina dan Uni Soviet putus, orientasi politik luar negeri Cina lebih diarahkan untuk membendung Uni Soviet di kawasan Pasifik. Selanjutnya, kehadiran Jepang di Pasifik Selatan. Jepang yang telah menjadi raksasa ekonomi mulai berperan aktif lagi dalam dunia internasional. Kehadiran kembali Jepang di kawasan Pasifik Selatan adalah bentuk yang berbeda dengan masa lalu, yaitu kerjasama ekonomi khususnya di bidang perikanan. Selanjutnya, kehadiran Prancis di Pasifik Selatan. Prancis bukan pendatang baru, satu-satunya negara yang masih berusaha mempertahankan kehadirannya sebagai kekuatan kolonial secara menyelonok di Pasifik Selatan adalah Prancis, sehingga ia bisa disebut negara kolonial pertama dan terakhir di kawasan ini. Selanjutnya mengenai suku Maori di Selandia Baru. Yang pertama itu kedatangan suku Maori di Selandia Baru. Kata Maori artinya adalah normal atau biasa dalam bahasa Maori dan merujuk pada makhluk-makhluk hidup yang berbeda dari dewi-dewi. Kata Maori memiliki banyak kerabat dalam bahasa Austronesia, seperti bahasa sebelum ditemukan oleh bangsa Polinesia. Kepulauan Selandia Baru merupakan pulau yang terisolir. Nama Maori sendiri muncul setelah kedatangan bangsa barat ke Selandia Baru sekitar tahun 1830. Sebenarnya penyebutan penduduk asli dengan nama Maori digunakan untuk membedakan orang-orang barat dengan penduduk asli. Orang barat menyebut mereka sebagai PHK yang berarti orang kulit putih. Orang Maori memiliki ciri fisik yang kental dan mirip dengan ras Polinesia, mempunyai rambut hitam dan melambai, mata coklat gelap, bibir tebal dan menonjol, hidung datar dengan lubang hidung yang besar. Yang kedua, peradaban suku Maori. A. Ciri kehidupan masyarakat suku Maori. Suku Maori telah menetap dengan permanen di wilayah Selandia Baru dan membangun budaya khas mereka sendiri. Pada wilayah utama yang memiliki tanah lebih subur dibanding wilayah lain, pertanian kentang atau dikenal dengan kumara dalam bahasa lokal menjadi sumber pangan utama mereka. Sedangkan di wilayah dekat pantai, tentu saja ikan menjadi sumber makanan keseharian suku Maori. Kemudian budaya rumah tangga yang dimiliki oleh komunitas suku Maori cukup teratur. Lelaki yang bertugas untuk berburu dan membajak sawah, sedangkan untuk wanita menyiangi rumputan dan memasak untuk kebutuhan primer sehari-hari. Pembagian status sosial juga terlihat dalam komunitas suku Maori. Aktivitas-aktivitas tersebut seperti bercocok tanam, memanen hasil pertanian, dan lain-lain sebagainya dilakukan menurut kemampuan masing-masing individu dari suku Maori tersebut. Kemudian mengenai kebudayaan masyarakat Maori. Bangsa Maori kuno mengadaptasi budaya Polinesia Timur yang berbasis tropika. Sejalan dengan tantangan-tantangan yang melekat dengan suatu lingkungan yang lebih luas dan lebih beraneka ragam, yang sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung juga mengembangkan budaya sendiri yang berbeda.
Organisasi sosial sangatlah bersifat komunal dengan keluarga, subsuku, dan suku, yang diatur oleh seorang ketua yang kedudukannya memerlukan persetujuan komunitas. Imigran Britania dan Irlandia membawa aspek kebudayaan mereka ke Selandia Baru dan juga memengaruhi kebudayaan Maori. Khususnya diperkenalkan agama Kristen, bagaimanapun Maori masih menganggap kepatuhan mereka terhadap kelompok-kelompok kesukuan sebagai bagian penting dari identitas mereka. Dan keberadaan Maori mirip dengan apa yang dilakukan di masyarakat Polinesia lainnya. Kemudian mengenai jenis-jenis kebudayaan masyarakat Maori. Yang pertama ada tamako atau menato tubuh, yang kedua haka atau tarian tradisional, yang ketiga hangi atau makanan khas, yang keempat hongi atau menyambung rambut, yang kelima wahakairo atau seni ukir, yang keenam rarangga atau seni tenun. Hubungan suku Maori dengan orang Eropa. Setelah kedatangan James Cook, banyak orang Eropa mengunjungi Selandia Baru seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan bangsa yang lainnya. Tujuan mereka beragam, ada yang hanya singgah dari Amerika, berdagang, atau menyebarkan agama. Banyak orang Eropa yang berimigrasi ke Selandia Baru. Semakin banyaknya orang Eropa yang menetap di Selandia Baru menimbulkan konflik dengan suku asli, yaitu Maori. Pada umumnya menjadi penyebab konflik adalah perbedaan pemahaman tentang kepemilikan tanah. Saat itu beberapa daerah tidak memiliki hukum, hingga akhirnya untuk menyelamatkan keadaan, kerajaan Inggris mengirim William Hobson pada sekitar tahun 1839 untuk mengadakan perjanjian dengan bangsa Maori, yang kemudian disebut dengan perjanjian The Treaty of Waitangi, yang disetujui oleh kedua belah pihak di Teluk Pulau pada tanggal 6 Februari 1840. Perjanjian ini menjanjikan adanya perlindungan hak atas kepemilikan tanah dan pemerintahan baik kepada warga pendatang ataupun kepada bangsa Maori. Namun prakteknya malah menimbulkan percekcokan, bahkan perang antara pendatang dan bangsa Maori. Perperangan ini dimenangkan oleh pendatang dan sejak saat itu Selandia Baru berada di bawah pemerintahan kerajaan Inggris. Eksistensi suku Maori dalam Perang Dunia. Dalam Perang Dunia Pertama ini, suku Maori melihat tentara Maori bertugas untuk pertama kalinya dalam konflik besar dengan Angkatan Darat Selandia Baru. Meskipun sejumlah telah bertempur dalam Perang Boer kedua ketika perekrut Selandia Baru memilih untuk mengabaikan kebijakan militer Inggris pada saat melarang penduduk asli tentara. Sebuah kontingen mengambil bagian dalam kampanye Gallipoli dan kemudian melayani dengan istimewa di front barat sebagai bagian dari batalion Perintis Pulau Pasifik termasuk 150 Nius, bertugas dengan pasukan Selandia Baru secara total. Kemudian pada Perang Dunia Kedua. Perang ini adalah perang di mana masyarakat Selandia Baru memberikan sumbangan nasional terbesarnya, mulai dari darat, laut, dan udara, serta merupakan perang di mana Selandia Baru terlibat secara global, mulai dari Mesir, Italia, dan Yunani, sampai pada Jepang dan Pasifik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan di dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.